Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Segala puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan kita perlindungan penyertaan sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Mari saat ini kita akan kembali berdoa untuk kesempatan yang Tuhan beri pada hari ini. Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setia dan kemurahan-Mu yang luar biasa atas kami hari ini. Sehat kuat Tuhan berikan kepada kami, bukan satu kebetulan, tetapi untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Oleh karena itu mampukan kami pada hari ini untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami terus hidup dengan benar di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan waktu yang ada ini. Kami buka hati kami untuk kami mengenal akan Engkau hari demi hari, supaya hidup kami juga mampu mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan membuka kembali Alkitab kita dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-7. Lanjut pada ayat yang ke-23, saya bacakan sampai pada ayatnya yang ke-25 saja. Nanti Bapak Ibu dapat membaca ayat yang ke-23 ini tentunya sampai selesai ayat yang ke-29, lanjut dengan Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-1. Baik, saya akan bacakan ayatnya yang ke-23 sampai 25 saja. Demikian firman Tuhan. Pengejaran hikmat yang mengecewakan. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat, kataku. Aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Dan seterusnya nanti kembali Bapak Ibu dapat lanjut baca. Rema pada pagi hari ini adalah jujur menghasilkan keuntungan. Jujur merupakan sikap yang harus kita miliki. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk membuat suatu garis lurus, kita memakai penggaris sebaiknya. Tetapi untuk membuat garis yang bengkok, kita tidak membutuhkan alat. Hal ini menunjukkan lebih mudah membengkokkan sesuatu daripada meluruskannya. Hal yang sama juga berlaku pada kehidupan kita. Untuk membengkokkan manusia tidak diperlukan banyak usaha, sedangkan untuk meluruskan manusia dibutuhkan usaha. Judul Rema ini terkesan tidak mungkin bagi situasi dunia di saat ini, karena ada pepatah mengatakan orang jujur justru ajur. Itu bagi dunia. Orang dunia menganggap remeh soal kejujuran. Bahkan jika ada kesempatan untuk melakukan kecurangan, maka mereka akan mengambilnya. Saudara, firman Tuhan dalam nas ini menegaskan bahwa Tuhan menjadikan manusia dengan dilengkapi kemampuan untuk bersikap jujur. Tetapi manusia melakukan kebalikannya, yaitu mencari dalih. Itu dapat kita baca pada ayat yang ke-29 Bapak Ibu. Begini, lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur
tetapi mereka mencari banyak dalih. Ini yang terjadi. Mencari banyak dalih dapat diartikan melempar kesalahan pada orang lain dan membuat rancangan tipu daya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Orang-orang yang berlaku demikian akan mendapatkan balasannya. Dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-8, begini, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Saudara, kejujuran mendatangkan keuntungan yang berkelanjutan, sementara kecurangan hanya akan memperoleh keberhasilan sesaat. Coba kita renungkan, bukankah kita lebih mau membeli barang dari pedagang yang jujur daripada pedagang yang curang? Bukankah kita marah tatkala ditipu ketika kita membeli barang atau melakukan usaha dagang? Dan bukankah kita langsung bertekad untuk tidak akan menggunakan jasa orang yang telah memperdaya kita? Saudara, bagi kita anak Tuhan, menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari merupakan bukti bahwa kita adalah seorang yang takut akan Tuhan. Orang jujur menghormati Tuhan dengan melakukan firman-Nya dan tidak melanggar perintahnya, dan percaya bahwa keuntungan anak Tuhan akan berasal daripada Tuhan. Soalnya kita mampu berlaku jujur karena kita ingin menyukakan hati Tuhan. Kita akan mendapat keuntungan berkelanjutan dalam pekerjaan atau keluarga, bahkan usaha yang kita kerjakan pun. Justru ketika kita jujur, disitulah berkat Tuhan akan dilimpahkan kepada kita. Ingat, berapapun kerugian yang kita harus bayar karena kita berlaku jujur, Tuhan tetap akan memelihara kita. Tetapi justru sebaliknya, ketika orang tidak berlaku jujur, curang, dusta, satu waktu pasti akan memakan buahnya. Dia akan menuai badai. Dia akan menuai malapetaka. Sebab ketika kita jujur, kita akan bisa dipercaya oleh orang lain. Sementara juga ketika kita jujur, kita sedang membangun diri kita untuk mampu dipercaya. Ketika kita bisa dipercaya, maka kehidupan kita akan berbahagia. Sebab Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, kita harus sadar bahwa kepercayaan yang orang lain berikan kepada kita itu merupakan kemurahan. Itu merupakan kesempatan yang harus kita jaga. Jangan sampai karena satu hal yang kita inginkan, yang tentunya hanya sementara, yang pada akhirnya merusak kepercayaan orang lain karena kehidupan atau melakukan hal yang tidak jujur, yang tidak benar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, sebagai firman Tuhan tentunya kita dengar pada pagi hari ini, kita harus berusaha untuk hidup benar, jujur, sebab kita harus mengerti bahwa dusta itu adalah sebagai bukti kehidupan yang masih lama, kehidupan yang ada dalam dosa. Dan ingat juga bahwa dusta akan terus mengikat seorang untuk pada akhirnya tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Mari kita jujur supaya kita bisa dipercaya, bahkan untuk masa depan yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas hari ini.
Amin. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita.